Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Retno Julianti dari kelas A2 Manajemen semester 4 dengan NIM 20104172555. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Saya mengambil industri tentang peternakan. Yang pertama, isu pada aspek daging, di mana masih rendahnya rumah potong hewan yang melayani daging untuk disebarkan kepada konsumen. Berdasarkan datanya, hanya sekitar 9,6% daging yang sesuai dengan standar pemerintah. Misalnya saja aspek daging, rumah potong hewan di Indonesia itu yang melayani daging yang disebarkan dan dikonsumsi masyarakat hanya 9,6% yang berstandar halal, sesuai dengan standar pemerintah. Selebihnya dipotong di rumah potong tradisional. Selain itu, isu lainnya adalah perilaku peternak yang saat ini rata-rata berusia 40-60 tahun. Hal ini menjadi salah satu yang membuat produktivitas dari para peternak di Indonesia sangat rendah. Kemudian di tengahnya di supply chain-nya, manufakturnya kita injek dengan teknologi digital agar bisa terrecord hasil hewan disalurkan di mana, dan di konsumennya mendapat kejelasan kalau ini dipotong di tempat jelas dan berstandarisasi. Kemudian mereka bisa mendapatkan dengan mudah dengan beli di platform kami. Yang kedua, interest. Kepentingannya tak hanya dalam bentuk seremonial. Indo Livestock 2018 secara rutin menggelar penyuluhan dan sosialisasi tentang peningkatan konsumsi gizi melalui protein hewani susu, daging, telur, dan ikan. Kegiatan itu akan diberikan kepada masyarakat menengah bawah dan daerah-daerah terpencil sebagai upaya mencerdaskan generasi bangsa melalui protein asal hewani. Indo Livestock 2018 Expo dan Forum diikuti 560 perusahaan dari 40 negara, di antaranya Indonesia, Amerika, Belanda, Inggris, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Tiongkok, dan Turki. Marketing Leader Farms Co. Kurniawan Eko Santoso mengutarakan sangat terbantu dalam memasarkan produk yang pekan yang mereka jual. Karena ini adalah acara pameran untuk sektor peternakan terbesar. Yang ketiga, institution. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan atau Puslitbangnak merupakan gabungan dua unit kerja bidang peternakan di bidang peternakan, yaitu Lembaga Penelitian Peternakan atau LPP di Jalan Raya Pajajaran. Sejak didirikan masing-masing unit kerja tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan nama. Selanjutnya, information. Agrobisnis berbasis peternakan adalah salah satu fenomena yang tumbuh pesat ketika basis lahan menjadi terbatas. Tuntutan sistem usaha tani terpadu pun menjadi semakin rasional, seiring dengan tuntutan efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan, tenaga kerja, modal, dan faktor produksi lain yang amat terbatas tersebut. Sementara itu, peluang investasi yang sering terlupakan tentang peluang agrobisnis berbasis peternakan. Apabila dikaitkan dengan pengembangan kawasan dan kemandirian pedesaan, kawasan agrobisnis dapat lebih bertumpu pada investasi dan perdagangan yang berpotensi menciptakan lapangan kerja produktif di pedesaan. Pemulihan ekonomi yang lebih berkualitas perlu mengandalkan investasi yang dapat meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Oleh sebab itu, pengembangan agrobisnis berbasis peternakan dapat menjadi kawasan agrobisnis dalam konteks kemandirian pedesaan yang lebih bernuansa dinamis dan berperspektif ekonomi. Sekian jawaban UTS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.